Baik, kita buka dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, teman-teman ya. Selalu happy, selalu senang, dan selalu berpikiran positif ya buat teman-teman. Oke, kita mengadakan pertemuan lagi ini lewat Zoom. Jadi ada beberapa hal-hal yang coba akan saya sampaikan di samping nanti akan disampaikan teknis kelanjutan ya dari praktek intervensi, tapi juga saya coba akan menyampaikan beberapa hal-hal mengenai organisasi, mengenai intervensi organisasi ataupun pengembangan organisasi. Nanti bagi teman-teman yang mau tanya silahkan ya. Kemudian karena ini saya set hanya 40 menit, ya nanti kalau misalnya lebih dari 40 menit, ya nanti otomatis akan mati, nanti teman-teman bisa langsung gabung lagi ya, bagi yang mau bergabung. Oke, saya coba untuk merefresh kembali teman-teman terkait dengan intervensi organisasi. Ini kan teman-teman sebagian besar di sini semester 7 ya, 2017 ya, berarti tidak lama lagi teman-teman akan masuk ke yang namanya dunia kerja. Kalau misalnya di sini yang sedang ngambil P3, besok tinggal ngambil skripsi, berarti mungkin ya kurang lebih hanya nggak nyampe setahun ya, nggak nyampe setahun teman-teman sudah masuk dalam dunia kerja. Dan sekali lagi teman-teman, bagi yang sekarang posisinya sudah di semester 7, paling tidak sudah mulai memikirkan rencana jangka panjangnya mau seperti apa, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan karirnya teman-teman. Kalau misalnya psikologi, Anda kuliah di psikologi, ya dipahami dulu. Kalau misalnya kuliah di psikologi, nanti kerjanya jadi apa aja. Itu yang harus dipahami sama teman-teman. Nah, kalau misalnya di PIO, bagi teman-teman yang mau berkarir di dunia PIO, saya pernah menyampaikan di awal bahwa ada banyak prospek kerja yang bisa dipilih teman-teman. Intinya, kalau di PIO, itu memang utamanya ke HRD ya, ke Human Resource Development. Anda mengelola SDM, mengelola karyawan yang ada di sebuah perusahaan. Tapi untuk bidang kerjanya, nanti tergantung kondisi perusahaan dan tergantung peminatan teman-teman sekali lagi. Kalau di PIO, sekali lagi memang banyak prospek kerjanya, dan satu hal teman-teman, ketika sudah masuk ke semester-semester akhir ini, Anda harus memperkuat diri Anda dengan keterampilan, tidak hanya pengetahuan, tidak hanya wawasan, tapi secara keterampilan itu juga paling nggak harus dikuasai. Ya, kalau misalnya di psikologi, beberapa keterampilan yang bisa Anda kembangkan, untuk di pekerjaan nanti itu banyak ya. Kalau dulu masih ingat di semester 3, semester 4 kita belajar alat tes, ada psikodiagnostik, ada kognitif, non-kognitif. Anda masuk semester 5, ada psikologi pelatihan, kemudian nanti Anda masuk ke semester 6, ada intervensi kelompok, Anda belajar tentang PSDM bagi yang ambil pilihan, belajar tentang rekrutmen seleksi, belajar tentang analisis jabatan. Dan di semester 7, kita ketemu di intervensi organisasi atau pengembangan organisasi. Nah, kalau teman-teman mau masuk ke HRD, pahami dulu ya pekerjaan HRD di setiap perusahaan itu beda-beda. Ya, jadi kalau misalnya HRD diperhatikan dulu. Oh, ini warnanya jenis iya mergo jenis warnanya. Kalau misalnya sudah memahami pekerjaannya, ya udah, Anda kira-kira sesuai nggak dengan minat Anda? Karena kalau kita menyebutkan istilah HRD, banyak ya penyebutannya ya. Bisa Anda fokus di rekrutmen seleksi, bisa Anda fokus di pelatihan pengembangan karyawan, bisa Anda fokus di pengembangan organisasi seperti intervensi organisasi ini,
bisa fokus di personalia, ngurusi kontrak karyawan, ngurusi BPJS, ngurusi lembur, dan sebagainya. Itu dipahami sejak awal ya sama teman-teman. Jangan sampai Anda pas masuk ke perusahaan, sudah kerja, belum tahu banyak tentang pekerjaan yang mau dikerjakan. Ya, jadi paling nggak dari awal ketika Anda mau ngelamar kerja, itu sudah paham apa yang mau dipilih nanti. Nah, ini saya lihat memang beberapa teman-teman ya sebagian besar belum pernah bekerja ya. Jadi belum pernah bekerja day to day, belum pernah terikat di satu perusahaan, belum pernah secara kontinu Anda tergabung dalam suatu ikatan organisasi yang profesional, pekerjaan dalam hal ini. Jadi mungkin teman-teman masih membayangkan ya, masih masih membayangkan besok kalau kerja seperti apa sih, besok kalau misalnya sudah masuk kantor seperti apa sih. Kemarin juga di kelompok ya di WA sempat terbahas ya. Ternyata ada beberapa kekhawatiran, ada beberapa ketakutan yang dialami oleh beberapa teman kita ketika besok sudah masuk ke pekerjaan. Ya, karena ya perlu kita pahami bahwa konteksnya perkuliahan dengan konteksnya di pekerjaan itu beda ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Di perkuliahan seperti ini, tapi ketika besok masuk ke perusahaan akan seperti ini. Artinya segala hal tentang aturan, segala hal tentang lingkungan, tentang teman-teman Anda di situ, tentang atasan Anda, itu akan sangat berbeda dengan yang kita temui di perkuliahan. Dan paling tidak teman-teman untuk menghadapi situasi kondisi yang ada di perusahaan, saya kira sudah paham ya, bahwa tidak hanya cukup mengikuti perkuliahan, tidak hanya cukup dengan mengembangkan wawasan, tapi juga mengembangkan soft skill. Ya, karena soft skill ini sangat penting bagi teman-teman ketika besok di perusahaan, di pekerjaan. Nah, khususnya di pengembangan organisasi, khususnya di mata kuliah intervensi organisasi ini, saya coba untuk merefresh kembali teman-teman bahwa besok kalau misalnya di perusahaan yang dilakukan teman-teman terkait dengan mata kuliah ini, nanti teman-teman akan coba untuk belajar bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang dialami oleh karyawan, teman-teman. Jadi sebelum Anda besok benar-benar jadi seorang HRD, benar-benar menjadi seorang konsultan, paling enggak teman-teman juga perlu belajar dulu, perlu pahami dulu apa sih sebenarnya masalah-masalah yang mungkin bisa terjadi di karyawan, teman-teman. Karena memang banyak sekali problemnya ya. Orang kerja pun juga punya masalah, teman-teman. Jangan salah, ya, bahwa orang yang punya gaji gede, punya jabatan yang tinggi, itu dia juga tetap punya permasalahan. Nah, fokusnya teman-teman di mata kuliah intervensi organisasi ini nanti dan di praktikum, teman-teman akan belajar menyelesaikan kasus yang ada di sebuah perusahaan, ya, di sebuah organisasi. Ya, ini karena kondisi pandemi seperti ini memang konsep belajar kita agak dirubah. Ya, kalau di situasi yang sebenarnya memang nanti ada kunjungan ke lapangan rame-rame dan sebagainya, tapi karena situasi pandemi, kita coba untuk menyesuaikan ya dengan keadaan. Tapi saya harap juga tidak mengurangi fokus teman-teman untuk belajar lebih lanjut ya tentang sebuah organisasi. Ini saya coba untuk memberikan pemahaman di awal dulu ya teman-teman ya, bahwa kalau misalnya besok Anda kerja di suatu perusahaan, Anda akan menemui lingkungan yang baru, teman-teman. Jadi semuanya serba baru. Ya, teman baru, lingkungan baru, bos baru, pekerjaan baru, ikatan atau mungkin aturan yang baru. Dan itu teman-teman siap nggak siap, harus siap ya. Artinya dengan kondisi yang ada dalam diri Anda, yang mau tidak mau Anda harus menyiapkan diri menghadapi situasi pekerjaan. Dan perlu dipahami sama teman-teman, kalau besok Anda kerja di sebuah perusahaan, apalagi di perusahaan swasta yang masih berkembang,
artinya masih belum terlalu besar ya, dia lagi menuju ke kemapanan, harus siap-siap bergerak secara dinamis. Kita pernah diskusi bahwa kalau di perusahaan swasta, itu kita harus siap berlari, teman-teman. Kita harus siap mengikuti arah perubahan organisasi. Karena ya seperti sebuah usaha, seperti orang buka tempat usaha, orang buka warung kopi, orang buka kafe, atau misalnya orang buka warung apalah, restoran dan sebagainya. Itu akhirnya bersaing, kan? Bersaing dengan kompetitor yang ada. Nah, sebuah perusahaan sama seperti itu juga. Perusahaan tempat Anda bekerja, itu mungkin nggak cuma perusahaan ada aja yang sama-sama berkembang. Artinya, ketika ada kompetitor, ketika ada saingan, ya perusahaan harus terus bergerak mengikuti atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi teman-teman kalau misalnya besok kerja di perusahaan swasta, memang harus dengan siap mengikuti arah perubahan sebuah organisasi. Bisa perubahan strategi, bisa mungkin katakanlah penambahan jumlah produk, kualitas produk, dan sebagainya, karena saingan tadi. Ini yang pada akhirnya muncul beberapa permasalahan pada diri karyawan, teman-teman. Jadi fokus Anda di sini, nanti teman-teman melihat permasalahan-permasalahan yang dialami oleh karyawan sebagai akibat perubahan sebuah organisasi, perubahan pimpinan, perubahan visi, perubahan arah kerja, pindah lokasi kerja, dan sebagainya. Itu dengan sendirinya tidak langsung akan memengaruhi bagaimana karyawan itu berperilaku. Pada akhirnya muncul beberapa permasalahan ya, teman-teman ya. Mungkin stres, kelelahan kerja, banyak yang turnover, banyak yang resign, keluar dari pekerjaan, burnout, dan sebagainya. Itu yang menjadi fokus teman-teman untuk bisa menyelesaikan oleh karyawan. Ini mirip skripsi ya, teman-teman ya. Ini bagi yang ambil P3, ini konsep belajar di organisasi. Ini mirip-mirip dengan skripsi di PO. Ya, setiap perusahaan punya masalah beda-beda. Setiap pegawai, karyawan, dengan kondisi tertentu, punya masalah yang berbeda-beda. Kalau di skripsi, kita melihat korelasinya, hubungan antar variabel. Kalau di intervensi, kita menyelesaikan kasusnya. Kita menyelesaikan kasus yang dianggap sebagai kasus utama sebuah perusahaan dengan beberapa jenis intervensi yang pernah kita sampaikan kemarin. Oke, sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, silakan bagi teman-teman yang mau ditanyakan, monggo silakan. Bisa di-unmute aja. Tentang organisasi, tentang pekerjaan seorang konsultan. Oke, monggo silakan teman-teman. Bagi yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Silakan, tanya apa aja, nggak apa-apa. Ya, bagi teman-teman yang memang belum pernah kerja, bagi teman-teman yang memang hanya selama ini hanya kuliah, ikut dan sebagainya, ini belum punya gambaran ya, belum punya bayangan terkait dengan beberapa permasalahan yang bisa muncul di perusahaan. Jadi paling tidak teman-teman, sebelum besok Anda jadi seorang HRD, sebelum besok Anda jadi seorang konsultan, teman-teman paling tidak perlu paham dulu ya beberapa permasalahan yang bisa saja muncul dari karyawan ya, seperti itu. Oke, ada teman-teman yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Monggo teman-teman. Selamat siang Pak Fahmi. Selamat siang. Dengan siapa Mbak ini? Saya Mbak Baby. Oh, Mbak Baby. Gimana, sehat?
Baby? Sehat. Ini lagi nggak enak badan, Pak. Oh, lagi enak badan. Ya wes, Ya. semoga cepat sembuh ya. Gimana, Baby? Begini, Pak, saya ingin menanyakan. Nah, kemarin tuh ada salah satu kakak tingkat saya yang dia itu daftar ingin menjadi HRD gitu, Pak. Hmm, Terus ternyata ini, Pak, apa sih namanya? Katanya tuh, tapi tidak dipaparkan, Pak, mengenai kontraknya gitu loh, Pak. Terus kakak tingkat saya tuh nanya, Pak, Mana? Ya, gimana, Baby? bilang, Pak, ininya, masnya itu bilang gini, kamu tahu nggak, diajarin nggak di kampusnya, kontrak itu ada berapa? Katanya gitu, Pak. Ditanyain balik, kontrak itu ada berapa macam? Coba kasih tahu ke saya, katanya gitu, Pak. Jadi kakak tingkat saya ini bingung gitu. Terus habis gitu, ya udah nanti kamu pelajarin lagi ya ketika wawancara lagi, katanya gitu. Terus habis gitu, mengenai hal itu saya ingin menanyakan, Pak, apakah setiap perusahaan itu sudah dipaparkan kontraknya atau tidak, Pak? Dan mengenai kontrak sendiri itu sebenarnya ada berapa sih, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, jadi terkait dengan kontrak kerja teman-teman ya. Jadi ini yang menjadi apa ya? Menjadi salah satu kelemahan kita. Memang kalau di psikologi murni ya, apalagi di psikologi industri itu tidak banyak belajar tentang kontrak kerja. Jadi sebenarnya kalau untuk yang semacam legal, undang-undang tenaga kerja dan sebagainya, itu malah banyak dipelajari di hukum. Kita nggak banyak belajar sebenarnya, Baby. Dulu pernah ada mata kuliah, sudah lama sekali, itu ada mata kuliah hubungan industrial. Itu bicara tentang apa, ya semacam membahas semacam omnibus law ini juga sih, tenaga kerja dan sebagainya. Nah, sepengetahuan saya, sepengalaman saya juga, biasanya ketika teman-teman besok mau melamar kerja, kemudian sudah dalam tahap kesekian untuk mau diterima sebagai seorang karyawan, itu biasanya teman-teman akan disampaikan terkait dengan kontrak kerja, terkait dengan apa, dengan gaji, kemudian juga terkait dengan berapa tunjangan yang bisa diterima oleh karyawan. Nah, memang biasanya di setiap perusahaan pasti beda-beda, tergantung dari bagaimana perusahaan tersebut menerapkan aturannya. Saya belum terlalu update ya terkait dengan aturan kontrak kerja. Itu kalau tidak salah, memang dulu ini mungkin belum berubah ya. Terkait dengan kontrak kerja, ada aturan bahwa selama 2 tahun si karyawan kerja itu sudah harus ada kepastian apakah akan ditetapkan, diangkat sebagai karyawan tetap, atau putus hubungan di PHK. Jadi selama 2 tahun Anda kerja, Anda sebagai karyawan baru, itu adalah waktu untuk evaluasi. Dan penerapannya di perusahaan pada akhirnya beda-beda ya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, bahkan ada yang sampai 2 tahun. Tergantung perusahaannya seperti apa penerapannya. Jadi kalau misalnya teman-teman besok kerja, memang ketika masuk kerja di awal, tidak akan langsung diangkat sebagai karyawan tetap. Ya, tapi sebagai karyawan kontrak dulu. Kalau secara kinerja baik, kalau secara pekerjaan baik, akan dievaluasi, akan dinilai. Kalau bagus, sesuai dengan indikatornya si perusahaan, ya Anda akan diangkat sebagai karyawan tetap. Dan biasanya selama Anda masih karyawan kontrak, memang ada beberapa aturan perusahaan yang mengikat kita ya. Nah, ini saya juga belum terlalu update untuk aturan bakunya di Undang-Undang Tenaga Kerja terkait dengan katakanlah untuk menahan ijazah, terkait dengan penalti si karyawan ketika putus hubungan atau mungkin mundur sebelum kontrak selesai, itu nanti dapat penalti. Nah, itu juga saya juga belum terlalu update. Tapi memang beberapa perusahaan ada yang menerapkan seperti itu. Jadi besok teman-teman sebelum benar-benar masuk ke perusahaan,
dipahami dulu ya, bagaimana aturannya, bagaimana kontrak kerjanya, dan berapa gaji yang akan Pecandu narkotika. ya. Begitu ya, Baby. Ada lagi yang lain? Jurnal Iya, narkotika terima pada kasih, remaja. Pak. Sama-sama. Pak. Selamat pagi, Pak. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau ditanyakan? Selamat pagi, Pak. Saya mau bertanya. Oke, ini Mbak Laili ya? Iya, Pak. Gimana saya Mbak mau Laili? bertanya. Boleh, silakan. Tadi kan terkait tentang kontrak kerja gitu ya, Pak. Saya tuh sering banget ngelihat dari lowongan pekerjaan itu, kalau misalnya mau jadi HRD, harus memahami undang-undang tentang ketenaga kerjaan. Nah, apakah kita sebagai seorang lulusan sarjana psikologi gitu ya Pak, kan kalau di kampus nggak dapat nih undang-undang ketenaga kerjaan. Terus bagaimana cara kita untuk mensiasati, untuk benar-benar memahami tentang ketenaga kerjaan itu. Terus pertanyaan kedua ya Pak, kan kalau HRD sama konsultan perusahaan itu kan sebenarnya mereka sama-sama ngurusin manusia. Lalu secara spesifik itu bedanya kerja dari HRD sama konsultan itu apa ya Pak? Terima kasih Bapak. Siap, Mbak Laili. Oke, teman-teman ini udah mau time out. Nanti kalau misalnya mati, nanti bisa gabung lagi ya. Bisa ngeklik link yang saya bagikan di grup lagi ya, teman-teman ya. Oke, terkait dengan undang-undang tenaga kerja. Jadi sebenarnya tergantung kita sih Mbak Laili. Mbak Laili mau daftar apa HRD-nya? Karena biasanya ini terkait dengan peminatan ya, teman-teman ya. Anda kalau misalnya mau gabung di HRD, sekali lagi, Anda sudah punya atau belum peminatan khusus di bidang HRD? Anda lebih senang yang mana? Rekrut seleksi, artinya Anda mempelajari alat tes, sistem seleksi dan sebagainya, kemudian HRD pelatihan pengembangan, itu seperti ngajar, ya, atau HRD yang mengurusi personalia. Ini seperti tadi, ngurusi kontrak karyawan, ngurusi BPJS, ngurusi gaji, dan sebagainya. Dan biasanya job desk-nya tergantung masing-masing perusahaan, Mbak. Kalau misalnya perusahaan tersebut HRD-nya adalah HRD generalis, itu Anda harus menguasai semuanya memang. Yang rekrut, ya seleksi, ya pelatihan, yang ngurusi kontrak kerja, BPJS, gaji, dan sebagainya. Tapi kalau HRD-nya hanya spesialis, hanya HRD di bagian tertentu, ya Anda akan bekerja selamanya hanya mengerjakan bidang itu saja. Kalau fokusnya di rekrutmen seleksi, ya wes, kamu hanya fokus di rekrutmen seleksi. Kalau HRD pelatihan, pengembangan, yang fokusmu hanya ngajar saja. Tapi kalau untuk yang HRD personalia, memang beberapa hal itu kadang rekrutnya nggak dari psikologi, nggak apa-apa biasanya. Karena biasanya pekerjaan yang ditangani di HRD personalia itu malah beberapa pekerjaannya agak jauh dari luar psikologi. Ngurusi kontrak karyawan, ngurusi payroll, gaji, ngurusi legal, ngurusi BPJS, kita nggak belajar di psikologi soal itu. Itu malah banyak dipelajari di hukum atau di manajemen ya. Makanya teman-teman kalau misalnya Mbak Laili juga misalnya, kira-kira sudah punya atau belum arahnya, arah pekerjaan Anda. Kalau misalnya memang niatnya mau ke HRD spesialis, ya Anda cari pekerjaan di HRD spesialis. Tapi kalau misalnya memang Anda masih bingung mau pilih HRD yang mana, ya Anda bisa melamar ke HRD secara umum aja. Tapi dengan catatan, ya Anda perlu mempelajari lebih lanjut tentang Undang-Undang Tenaga Kerja. Terkait dengan Undang-Undang Tenaga Kerja, memang hanya beberapa undang-undang saja, hanya beberapa pasal saja yang sering digunakan acuan oleh HRD. Ya kita harus belajar banyak membaca, karena terkait dengan kebijakan perusahaan, gaji dan sebagainya itu juga mengacu pada Undang-Undang Tenaga Kerja. Jadi misalnya mau disesuaikan dengan konteksnya psikologi, ya Anda belajar atau mungkin Anda mempelajari melamar di HRD yang sesuai dengan kemampuan kita aja. Rekrutmen, seleksi, kita banyak kok pelatihan, pengembangan, anak job, kemudian
K3 itu juga beberapa perusahaan masuk dalam K3, masuk dalam HRD ya. Nah, bedanya konsultan sama HRD apa? Kalau konsultan itu biasanya lebih objektif ya, secara individu. Ya, ini udah mau selesai, teman-teman. Tinggal beberapa detik lagi, nanti bisa gabung lagi ya, bagi yang mau bergabung. Nah, biasanya ketika seorang HRD itu tidak memiliki kemampuan tertentu, tidak memiliki keahlian tertentu untuk menyelesaikan suatu kasus di perusahaan, itu baru undang konsultan. Jadi, kalau kita